Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafai. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini sesuai dengan judul yang tertera, kita akan membahas sebuah diskusi lintas agama. Namun sebelum itu kami mengingatkan kepada ikhwan fillah, yuk sama-sama bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Hendry yang telah memberikan super thanks-nya. Kita ke videonya. Dalam keyakinan kami, iblis itu dia adalah malaikat pemuji yang karena kesombongannya maka dia dijatuhkan dan dia membawa pengikut-pengikutnya. Karena iblis itu adalah malaikat yang jatuh kemudian menjadi iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan disuguhkan oleh Bapa, malaikat-malaikat disuguhkan oleh Bapa kepada Yesus, tetapi kalau kita baca, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Artinya Yesus menyuruhkan malaikatnya, bukan malaikat Bapa, tetapi malaikatnya Yesus. Padahal yang punya malaikat ini bicara tentang malaikat keseluruhan, itu adalah Yesus. Jadi pernyataan bisa dibantah bahwa iblis punya pengikut-pengikutnya karena malaikat yang jatuh. Tetapi Tuhan Yesus dia datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Itu kedatangannya yang kedua kali. Ada kuasa dan kemuliaannya Yesus. Yang ketiga, memang doa Bapa kami pun menyatakan, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah, datanglah kerajaan, ampunilah kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Tetapi yang saya katakan bukan hanya tentang kita mengampuni. Semua manusia harus demikian. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus berkuasa. Ada otoritas, Bang. Bukan hanya sekedar mengampuni, tetapi ada otoritas pengampunan. Dia berkuasa mengampuni. Kemudian pernyataan juga di dalam Yohanes 3:34 bahwa di dalam diri Yesus ada roh yang tidak terhingga. Semua kita manusia mempunyai roh yang ada batasnya. Karena sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman yang keluar dari Bapa. Karena itu yang Bang Suma angkat ayat tadi, Yohanes 8 ayat ke-42, keluar dari Bapa. Yang abang bedakan dengan pernyataan dalam Filipi 2 6-8. Anda mengatakan malaikatnya, Yesus sendiri berdoa dan mengatakan apa? Apakah kamu menyangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang sudah dinyatakan bahwa dia adalah hamba yang suci, orang yang dikasihi Tuhan. Yesus dengan lisannya mengatakan, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru? Berseru di situ apa? Memohon. Memohon itu apa? Berdoa. Di dalam bahasa Yunani-nya parakaleo. Parakaleo itu meminta, menghambakan diri, memohon, memelas kepada Tuhanku, kepada Bapakku, supaya Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku. Ini bukan Tuhan ini, Bang. Jangan kau paksakan nabi tersebut jadi Tuhanmu. Bedakan dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh Yesus itu memiliki roh. Saudara, coba kamu berselancar dalam Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, sebab siapa yang diutus oleh Elohim,
Dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan roh Elohim kepadanya dengan tidak terbatas. Siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka kepadanya Tuhan akan menganuriahkan rohnya kepadanya dengan tak terhingga. Sekarang penyampai firman apakah cuma Yesus? Banyak. Yohanes penyampai firman, Harun penyampai firman, Daud penyampai firman, Salomo penyampai firman, Musa penyampai firman, Isa, Yakub penyampai firman. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang kepenuhan roh Elohim. Jadi saudara, yang kau paksakan menjadi Tuhan itu adalah utusan Tuhan, Nabiullah, Rasulullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Anda ingin menjadikannya sebagai tameng untuk membungkus Kristus yang datang kepada Paulus itu, supaya kami orang Kristen, orang Islam ini yang tidak belajar Bible bisa dipatolo-toloi, bisa dibodoh-bodohin oleh kalian. Kami penyembah Yesus anak Maria. Oh no, kalian penyembah makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku nyamar-nyamar jadi Kristus. Sehingga kamu memaksakan seluruh ucapan Yesus yang menurut kamu terindikasi, ini Tuhan nih, ini Tuhan nih, karena dia mengatakan ini pasti Tuhan. Padahal itu semata-mata. Tadi saya sudah mengatakan dua aspek, Bung. Tolong bantah dua aspek ini. Jangan Anda hidup di halusinasi Anda sendiri. Yesus mengatakan perkataannya, dia dianggap sebagai nabi dan rasul melalui perkataannya. Dan ternyata perkataannya itu hanya perkataan Tuhan yang dia sampaikan. Bantai itu, jadikan dia Tuhan. Bantai itu. Yang kedua, perbuatannya, pekerjaannya. Ternyata untuk membuktikan pekerjaan itu, untuk membuktikan dirinya adalah utusan Tuhan. Lalu faktor apa lagi yang bisa membuatnya menjadi Tuhan? Ucapannya yang sakti itu hanya ucapan seorang rasul, pekerjaannya yang sakti itu hanya pekerjaan seorang rasul. Lalu yang mana yang bisa membuat dia menjadi Tuhan? Satu-satunya adalah ketika makhluk roh yang datang kepada Anda menjerat Anda dengan ngaku-ngaku sebagai Roh Kudus itu, yang menghantarkan Anda untuk memaksakan Yesus sebagai Tuhan. Itu aja. Sehingga ada kemudian dia datang menjelma, inkarnasi, teopani dan seterusnya. Itu siapa yang ngajarin ente? Sedangkan ucapan Yesus, pekerjaan Yesus, kesaktian Yesus, semuanya hanya kesaktian dan ucapan orang yang diutus sebagai nabi tok, bukan sebagai Tuhan. Sadari itu. Tolong kamu runtuhkan ucapan Yesus yang mengatakan dia tidak dapat berbuat apa, berkata-kata dari dirinya sendiri. Tolong kamu runtuhkan kesaksian Yesus bahwa seluruh mujizat yang dilakukan hanyalah untuk bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Runtuhkan itu dengan cara apa? Silakan, saya ingin tahu. Di awal Bang Sumasa sudah katakan bahwa dia adalah firman yang menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Karena dia harus menggenapi setiap nubuatan. Karena itu dikatakan dia sudah Tuhan yang dimaksud adalah menggenapi setiap nubuatan, tetapi dalam pelaksanaan nubuatan, ucapan Yesusnya, gimana? Perbuatan Yesusnya, seluruhnya dia saksikan sebagai utusan Tuhan tok. Lari ke nubuatan lagi. Ini, ya, saya mungkin itu. Coba tabrak dua ini dulu. Jangan kau lari ke nubuatan, saudara. Silakan tabrak yang dua ini dulu. Ucapan Yesus yang begitu sakti, akulah, dia, aku dan dia adalah satu. Tabrak itu dulu. Dan mujizat membangkitkan orang mati, bla bla bla, tabrak itu dulu. Jangan kau bawa nubuatan, karena kalau Anda membawa nubuatan sama dengan Anda sudah melambaikan bendera putih. Saya akan menjawabnya dengan pernyataan bahwa dia menggenapi nubuatan dan nubuatan tergenapi. Karena itu dikatakan dalam Matius 24, dia sendiri yang berkata, Matius 24, bahwa dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Karena itu tanda kemenangan. Ini perkataannya, ini perkataan sebelum dia dibangkitkan, tapi dia sudah menyatakan tentang kemahakuasaannya pada saat dia datang ke dunia kedua kalinya. Dia datang sebagai apa? Kedua kalinya dia datang sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Sebagai Tuhan. Hah? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia datang sebagai Tuhan?
Matius Di mana? 24 Wahyu 1 ayat 8. Di mana? Matius 24 ayat yang ke-30 dan 31. Kalian memaksa anak manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena ada roh yang kalian sebut roh kudus tapi tidak kudus. Itulah yang membisikkan dan menghantarkan Anda menjadi Kristen. Padahal Yesus tidak pernah kemudian mengatakan dia datang sebagai Tuhan. Matius 24 nomor 30 jelas Yesus mengatakan pada waktu itu akan tampak anak manusia di tengah langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia datang membawa kemuliaannya dan kekuasaannya. Kekuasaan siapa? Elohim yang mengutus dia. Final itu, Bung. Oke, saya belum melihat Anda bisa menabrak 2 poin tadi secara teori dan praktek. Yesus hanyalah utusan Tuhan. Anda mencoba jungkir balik serong kiri dan juga sedikit agak ke kanan. Matius 24 nomor 30 justru menampar Anda. Lalu apalagi yang Anda akan jadikan sebagai penolong? Silakan. Kamu berkata aku adalah gula dan Tuhan dan benarlah demikian. Itu pernyataan. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Ini bang semua. Gugur. Gugur, Bang. Kenapa Lah, demikian? gugur. Itu ucapan Yesus atau ucapan yang diperintahkan untuk ia ucapkan? Ucapan Yesus. Dia Ini, mengatakan Bang. aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Hayo. Iya, tapi Susah saudara Anda menyelipkan Yesus padang gurun itu masuk ke dalam kenabian Yesus. Susah. dia berkata, ini di depan orang Yahudi yang mengetahui Yes. tentang hukum Taurat. Itu Apa itu? pernyataannya. Dia katakan bahwa dia Apa? berkuasa mengampuni, dan orang Yahudi yang tahu akan hukum Taurat itu adalah penghujatan. Karena keyakinan Bisa kamu tunjukkan agama dalilnya? Yahudi, jangankan Bisa? mengatakan dia adalah menyebut Anda nama tunjukkan Tuhan di mana saja. Yesus mengatakan dia berkuasa? Matius 9:6 lebih mengkuatkan lagi, Bang, kalau kita ke Iya, silakan. lagi. Tapi saya nggak mau ke sana. Coba Anda masuk ke Karena original saya nggak teks. ada data soal itu, saya nggak belum sedia data. Wah, bahaya Saya ini. menyediakan data yang tertulis. Bahaya ini. Ya, Di kami kan- situ tidak dikatakan mengampuni, tetapi epiemi itu apa artinya dalam bahasa Indonesia? Meninggalkan. Itu, Bang, berkuasa mengampuni. Apalagi tidak ada berkuasa, saudara. Tidak ada kata Bang. berkuasa di situ. Itu sudah Anda saya cek. melihat, saudara. Sudah saya melihat. Kalau Anda melihat di dalam Matius 9 itu jelas sekali dikatakan epiemi. Epiemi itu artinya aku meninggalkan atau meninggalkan aku. Coba Anda pikir. Sedangkan kalau dalam bahasa Yunani berkuasa itu adalah ekiros. Lembaga Bible Indonesia kemudian mencoba untuk menipu kalian. Epiemi itu artinya meninggalkan, membiarkan, ditinggalkan atau akan meninggalkan. Dalam bahasa Yunani mengampuni itu adalah iskiros, itu mengampuni. Ini, Bang, kalau Dua dalam data Anda, itu konyol? kami sudah pelajari, itu juga membicarakan tentang dia berkuasa mengampuni dosa. Saudaraku, Karena dalam kalimat yang ada itu membicarakan tentang hal bagaimana dia bisa menghapus dosa, meninggalkan dosa. Itu bicara tentang bahwa dari dialah dia berkuasa. Artinya yang saya mau garis bawahi di dalam kalimat itu pernyataan ada otoritas. Ya, dia sebagai rasul, sebagai utusan Tuhan. Kan tadi sudah dibilang. Kalau Saudara. hanya mengampuni, semua nabi bisa mengampuni. Saudara, Kami pun bisa mengampuni. Saudara. Tetapi pernyataan berkuasa mengampuni, Saudara. ada kuasa di dalamnya, itu hanya Tuhan yang bisa, Bang. Oke, saudara. Menurut kesaksian Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Pekerjaan yang dilakukan seperti ya anggaplah berkuasa mengampuni dosa, itu membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan menurut Yesus. Pernyataan, bagaimana kita dapat katakan itu manusia atau Tuhan? Yang berkuasa mengampuni Yesus sendiri, itu hanya Tuhan. Yesus yang mengatakan segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Iya, itu pekerjaan. Tetapi itu pernyataan, Bang Suma, bukan pekerjaan. Kalau Percayalah, pernyataan berarti Bang. perkataan. Iya, Pernyataan. perkataan yang Nah, menyatakan siapa kalau dia.
Kalau perkataan, Yesus sudah katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Gagal. Tidak ada sedikit pun unsur keilahian yang ada pada diri Yesus. Tetapi kenapa dia menjadi Tuhan? Bagi orang Kristen, karena orang Kristen menuhankan Kristus yang datang di padang gurun, tapi supaya dianggap bahwa mereka orang ini benar, mereka mencomot-comot Yesus anak Maria sebagai dia yang diikuti. Makanya Yesus di akhir zaman mengusir kalian, enyahlah daripadaku, aku itu bisa tidak kita mengenal diskusikan kalian. tentang hal itu. Ini pekerjaan, maka itu berhubungan dengan Yohanes 10. Kalau kalian tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan. Itu Yohanes 10 itu berhubungan erat. Itu bisa kita bahas. Tapi pernyataan tentang siapa dia, ini memperkenalkan siapa dia. Artinya itu pernyataan berkuasa mengampuni. Itu hanya Allah Bapa yang bisa mengatakan, tapi dia ini Allahu Akbar. mengampuni. Allahu Akbar. Mengatakan semua yang dia katakan itu dari Bapa, pekerjaan yang dilakukan. Itu juga sejalan Yohanes 10 ayat yang ke-38. La astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Pada pekerjaanku. Ya Allah, susah ya memang Allah. Ya Allah ya Karim. Saudara, kamu memaksakan Rasul Tuhan menjadi Tuhan. Kalau mengenai pernyataan, dengar. Iya, saya tahu. Bahkan saya katakan, Yesus datang hari ini pun di tengah langit mengatakan, akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Aku tetap tidak percaya. Kenapa? Satu, dia manusia. Kedua, dia wakil Tuhan. Dia Rasul Tuhan. Dia berkata-kata menurut firman Tuhan yang datang kepadanya. Tapi karena Anda terpengaruh oleh makhluk yang mengaku Kristus, maka Anda harus sampai mati memperjuangkan kesesatan itu. Anda sudah disesatkan begitu nyata. Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman, perkataan, pernyataan yang kau dengarkan dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Kurang jelas apa lagi data itu? Jadi meskipun Yesus mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, bukan berarti Yesus Tuhan. Karena Yesus wakil Tuhan, sedang mengucapkan perkataan Tuhan yang menjadi tugasnya untuk disampaikan kepada manusia Israel. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Tuhanku tanpa melalui aku. Tapi Anda merubahnya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yesus tanpa melalui Yesus. Parah. Sedangkan yang Anda lakukan hari ini bersama dengan sekelompok orang-orang Kristen menjadikan Yesus itu sebagai tujuan akhir. Ke gereja nyembah Yesus, kemana-mana nyembah Yesus, kemana-mana Yesus sehakikat dengan Bapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ayah tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tapi Anda memaksanya. Harus Yesus yang duduk di situ. Harus. Kenapa? Karena Yesus yang datang di padang gurun ini yang mempengaruhi ente, saudara-saudara. Itu. Maka pada endingnya hari ini, Yesus dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Kristen. Maka umat Islam dan orang-orang berakal lebih percaya kepada Yesus daripada kepada Kristen yang sudah jauh melenceng dari ajaran Yesus yang asli. Demikian. Jadi itu justru Bang Suma, saya justru mengalir dengan narasi Bang Suma, yang saya mengambil ayat di mana sebelum Yesus itu bertemu dengan Paulus, bahkan sebelum dia bangkit dan naik ke surga, saya mencoba mencari ayat yang waktu dia masih melayani di bumi. Ini baru satu, masih banyak ayat-ayat menyatakan tentang bagaimana ketuhanannya. Bantah sendiri oleh Yesus dosa itu. saja Bang Suma, tentang berkuasa mengampuni dosa saja. Bang Suma sudah sabar Bang. Dibantah oleh Yesus, Bang. Percuma. Yesus yang membantah. Bang Suma sudah mengambil banyak ayat-ayat, tapi tidak bisa membantah tentang berkuasa otoritas. Malahan tadi Yesus Bang sudah mengatakan segala pekerjaan yang kulakukan itu bersaksi bahwa dia utusan Tuhan.
Kalau tentang pekerjaan, Ya, lawan pekerjaan Anda itu Yesus, hubungan bukan dengan- saya. Yesus bersaksi tentang itu semua kalau dia hanya utusan Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Tadi yang Selesai, bukan? Yang lebar menjelaskan kan. Ya enggak. Saya hanya mengatakan bahwa semakin Anda berceloteh, semakin Anda membantah Yesus, dan semakin nyata Kristen adalah antikristus. Saya menutup narasi saya dulu. Ya, jadi- silakan dikasih waktu untuk nutup narasi dia. Oh, Silakan. silakan. Dia ini adalah musuh terberatnya Yesus. Tapi saya mencoba menjelaskan tentang berkuasa mengampuni saja Bang Suma tadi. Ya, oke lah, saya mengiyakan. Tapi Bang Suma seperti itu. Dinyatakan bahwa berkuasa mengampuni itu hanya Allah Bapa, tapi Yesus dia berani menyatakan dia berkuasa mengampuni, dan itu tidak bisa dibantah. Walaupun di ayat-ayat yang Bang Suma angkat tidak bisa membantah pernyataan, memperkenalkan diri bahwa siapa dia juga berkuasa mengampuni dosa. Tuhan berkati. Sabar, saya Iya. bantah. Anda jangan menyesatkan. Yohanes 4:34, apa kata Yesus terkait dengan yang Anda ucapkan yang terakhir? Apa kata Yesus? Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jedar! Jedar itu praktek Bang. Pekerjaan itu praktek, melakukan, bukan pernyataan. Makananku adalah melakukan, mempraktekkan kehendak Bapa. Ini yang saya katakan berkuasa itu pernyataan Bang. Kalau pernyataan Itu kan bisa tadi dibantah, Bang. Yesus mengatakan, Bagaimanapun abang nggak bisa bantah. loh, Yesus yang membantah bukan saya. Yesusnya yang membantah. Saya bacakan kepada saudara. Dengarkan bantahan Yesus nih. Yohanes 12, apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian dalam kitab saudara. Ini Yesus yang mengatakan. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12-nya, Yesusnya dengan terang benderang mengatakan begini. Yohanes 12 nomor 49. Saya bacakan kepada Anda secara runut supaya Anda paham. Dia mengatakan apa? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku, Yesus, tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jedar! Anda mau kemana? Gimana? Anda mau kemana? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan diskusi lintas agama. Mudah-mudahan dengan kita menonton ini bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.